Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Serta tabligh akbar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Pada sesi yang berikutnya kita akan terangkan dari materi sisi-sisi keindahan Islam. Ya. Ini materi sebenarnya dari materi pokok ya, yang dijadikan kurikulum dalam pembelajaran di tempat-tempat pendidikan, di madrasah atau di tempat-tempat sekolah, yang kita akan ringkas dari kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, jadi itu dari inti pembahasan kita di siang hari ini. Nah, iya. Dan kitab Fadlul Islam itu dia merupakan, kalau di dalam bidang ilmu, dia masuk di pembahasan manhaj. Di pembahasan manhaj dari metode beragama. Metode dalam beragama. Iya. Dan kitab ini dari kitab yang sangat agung sekali, yang menjelaskan kepada kita dari metode dalam beragama. Iya. Baik. Walaupun nanti kita akan terangkan juga dari uraian para ulama yang lain yang menjelaskan tentang mahasin al-Islam ini, dari keindahan agama Islam. Nah, sebelum kita masuk, kita akan terangkan beberapa pendahuluan. Yang pertama, dikatakan tadi sisi-sisi keindahan Islam. Apa itu Islam? Islam mungkin saya kira sudah hal yang telah kita maklumi ya. Hanya mungkin sebagian yang mungkin dari yang baru-baru kenal dakwah misalnya, mungkin dia belum tahu apa makna Islam yang sebenarnya dari pembagiannya dan seterusnya. Islam kan dari asal maknanya dari kata aslama yuslimu islaman, ya. Dia berserah diri, ada penyerahan diri. Ini mana Islam. Adapun secara istilah, Islam itu diterangkan oleh Syekh juga di kitab Al-Usul Tsalatsa. Itu adanya penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian terikat tunduk kepadanya dengan ketaatan, dan berlepas dari kesyirikan serta para pelaku kesyirikan. Ini dari mana Islam. Ya. Ada penyerahan diri dengan tauhid kepada Allah. Kemudian yang kedua ada yang namanya ketundukan, terikat dengan ketaatan kepadanya. Itu seorang muslim. Dan seorang muslim juga dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Ini ringkasnya dari mana Islam. Adapun secara istilah atau dari pembagian Islam itu diterangkan oleh para ulama, ada dua pembagian Islam. Ada Islam yang bermakna umum, ada Islam yang bermakna khusus. Ya. Apa itu Islam umum, apa itu Islam khusus? Ya. Islam yang umum itu adalah Islam yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul. Jadi seluruh agama nabi dan rasul
itu adalah Islam. Itu diterangkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dari perkataan Nabi Nuh, ya, dan seterusnya sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Nuh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir perkataan beliau dikatakan wa umirtu an akuna minal muslimin. Yang aku diperintah agar menjadi orang yang berislam. Nabi Nuh, ya, rasul yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya, wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang muslim. Beliau anak dan anaknya, ya, Nabi Ismail. Ya, beliau sebut dirinya sebagai apa? Muslim. Nah, terus berlanjut sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, kaum Hawariyun juga itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim dari perkataan mereka. Ya, dari orang-orang yang muslim. Ya, dan Nabi kita juga seperti itu. Jadi itu dari makna Islam secara umum. Ya, agamanya Nabi dan Rasul seluruhnya apa? Muslim. Ada penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, ketundukan dengan ketaatan kepadanya, dan ada berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Adapun yang kedua, Islam yang bermakna khusus, ya, itu Islam yang Nabi bawa, yang Nabi Muhammad SAW, Nabi kita bawa. Itulah yang sekarang kita berada dalamnya. Ya. Dalam Islam yang khusus ini ada tambahan-tambahan lagi yang lain. Selain mana Islam yang umum tadi itu ada, dan di sini juga ada rukun-rukun Islam yang kita maklumi. Ya. Ada rukun-rukun iman, ada ihsan. Itu kan yang diterangkan di surah Salasah kan? Ada 3 tingkatan agama. Ada Islam, ada iman, ada apa? Ihsan. Itu Islam yang bermakna khusus. Yang bermakna khusus. Iya. Dipahami, ya? Itu dari ringkasan dari pembagian Islam. Baik. Kita lihat dari zaman dahulu kala, ya. Sebelum Nabi SAW diutus, masyarakat jahiliyah itu kan dimaklumi, mereka hidup dalam, ya, jahiliyah. Nah, mereka menyembah patung, ya, mereka membunuhi anak-anak perempuan mereka ketika lahir karena takut malu, itu kan jahiliyah. Mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Itu orang-orang jahiliyah. Perempuannya tidak bisa diwarisi, atau dia tidak bisa mewarisi, ya. Ya, tapi bisa diwarisi oleh orang lain ketika misalnya suaminya meninggal. Ini dari sebagian dari perilaku orang-orang jahiliyah di masa dahulu. Ya. Ketika Islam datang, yang Nabi bawa, itu Nabi rubah semuanya dari tabiat perangai dari masyarakat jahiliyah tersebut. Nah, dan ini perlu kita pelajari sekarang, ya, dari mahasin al-Islam, dari sisi-sisi keindahan agama kita. Dan itu ada manfaatnya diterangkan dari para ulama. Ada 3 manfaat pokok seorang mempelajari mahasin al-Islam, keindahan Islam ini. Manfaat yang pertama diterangkan dari para ulama, yang pertama adalah agar dia tahu hakikat agamanya. Iya, kita kan muslim, alhamdulillah. Kita pelajari keindahan agama kita agar kita tahu dari hakikat agama kita bagaimana. Nah, yang nanti kita akan terangkan dari sisi-sisi keindahannya. Kemudian yang kedua, dari manfaat seorang mempelajari mahasin al-Islam, agar seorang itu dia bisa menolak syubhat, hal-hal yang rancu. Ketika ada orang-orang kafir misalnya kan, atau orang-orang munafik yang ingin merusak agama Islam, ya, dia bisa tolak syubhat-syubhat tersebut. Itu ketika dia kuat, dia tahu hakikat dari agama Islam ini. Itu manfaat yang kedua.
Manfaat yang ketiga dari manfaat seorang mempelajari mahasin al-Islam, agar dia bisa mendakwakan Islam ya kepada masyarakat secara umum dan kepada orang-orang kafir juga seperti itu. Ketika orang-orang kafir itu mengenal keindahan agama Islam, maka dia akan tertarik ya untuk masuk dalam agama Islam ini. Ini 3 manfaat pokok seorang dia mempelajari mahasin al-Islam, dari keindahan Islam ini. Ya. Di bab yang pertama dari kitab Fadlul Islam ini, itu Syekh terangkan ada sekitaran 20 lebih dari keindahan Islam. Dari keindahan Islam. Ya, saya ringkas saja dari pembahasannya ya. Kita tidak baca semua dari dalil-dalil yang beliau bawakan. Ya. Misalnya yang pertama beliau bawakan situ ayat di surah Al-Maidah kan? Ayat yang ketiga yang sudah sering kita dengarkan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Di sini terdapat 3 dari keindahan Islam. Yang pertama apa? Islam adalah agama yang sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Segala perkara dalam agama ini sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, tidaklah kami alfakan dalam kitab ini sesuatu apapun, sudah diterangkan semuanya. Ya. Wa nazzalna minal kitabi tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu kata Allah sebagai penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu. Ini dari sisi keindahan Islam yang pertama. Islam sebagai agama yang sempurna. Kemudian sisi keindahan Islam yang kedua diterangkan, "Watmamtu 'alaikum ni'mati." Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Ya, itu nikmat luas ya cakupannya. Baik nikmat agama ataupun nikmat dunia. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah, siapa yang beramal amalan yang soleh dari kalangan laki-laki ataupun perempuan dan dia beriman, kata Allah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ya, dengan kehidupan apa? Yang baik. Ini sisi keindahan Islam. Kalau dia paham Islam, dia beramal amalan yang soleh sesuai dengan tuntunan syariat, maka Allah hidupkan dia dengan kehidupan yang indah. Kemudian yang ketiga diterangkan tadi, ya, Islam ini adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi agama kita ini adalah agama yang diridhai. Itu diterangkan di ayat yang lain kan, yang belajar Rasul sallallahu alaihi wasallam kan segera sudah sering lewat ya. Dikatakan oleh Allah, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Diterangkan di ayat yang lainnya, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat pasti menjadi orang-orang yang merugi. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan. Yang beragama Nasara, beragama Yahudi, ya, beragama-agama yang lain tidak akan selamat. Pasti merugi dan tempatnya dalam api neraka. Ya, dipahami ya? Ini sisi dari keindahan Islam. Agama kita adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang kedua beliau bawakan di situ lagi diterangkan ya di surah apa? Tadi surah Al-Maidah ya. Yang kedua beliau terangkan di situ surah Yunus. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah
walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Ya. Katakanlah wahai manusia, ya qul ya ayuhan nas in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian ragu kepada agamaku, maka aku tidak akan beribadah kepada siapa yang kalian ibadai selain Allah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Tapi aku hanya beribadah kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Ya. Di sini kata para ulama terdapat dari 3 keindahan Islam yang lain lagi. Ya. Yang pertama dikatakan tadi, qul ya ayuhan nas. Katakan wahai manusia. Ini dipetik 1 keindahan Islam di sini. Islam ini adalah agama yang universal. Agama yang mencakup seluruh manusia. Ya. Bukan hanya orang Arab saja. Ya, tapi dia seluruh manusia. Bahkan melingkup jin dan manusia semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi agama kita ini adalah agama yang universal. Iya. Kalau para nabi dan rasul yang dulu, mereka diutus itu untuk kaumnya masing-masing. Nabi Nuh tadi kan sudah kita singgung, itu hanya untuk kaumnya saja. Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nabi Musa Bani Israel. Iya. Nabi Isa Bani Israel. Tidak berlaku untuk yang lain. Tapi kalau Nabi kita diutus untuk seluruh manusia. Diterangkan dalam hadis, wa ba'itsu ilan nasi kafa. Nah, ini dipetik dari ayat yang kedua ya. Qul ya ayuhan nas. Kemudian dikatakan in kuntum fi syakkin min dini. Jika kalian ragu kepada agamaku. Ya. Di sini ada sisi keindahan Islam yang kedua. Islam itu adalah agama yang penuh dengan keyakinan. Tidak ada keraguan padanya. Jadi kalau dia muslim, dia masih ragu-ragu dalam agama, itu dia belajar baik-baik Islam. Ya, karena Islam ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, itu adalah Alkitab. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Itu sisi keindahan Islam. Agama yang penuh dengan keyakinan. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang ketiga dari sisi keindahan Islam di sini diterangkan ya, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Ya, Islam itu adalah agama tauhid. Adalah agama apa? Tauhid. Ya. Bukan agama yang menyembah selain Allah. Ya. Bukan agama kesyirikan seperti yang ada pada agama-agama yang lainnya. Agama Nasara, mereka sembah Allah, mereka juga sembah yang lainnya. Ya. Mereka sembah Nabi Isa, mereka sembah ibunya. Agama Yahudi juga seperti itu. Ya. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah apa? Uzair misalnya kan. Agama yang lain lebih parah lagi. Ada yang hanya menyembah patung misalnya. Ada yang menyembah matahari. Iya. Menyembah pohon-pohon dan seterusnya. Itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini adalah agama tauhid yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini 3 ringkasan dari sisi keindahan Islam di ayat yang kedua. Ya, ayat yang ketiga boleh bawakan di sini surah Al-Hadid. Ya. Diterangkan oleh Syekh di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasuli yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Perhatikan ayatnya di sini, ada lagi sisi keutamaan Islam
keindahan Islam yang lainnya. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu birasuli. Ini keislaman kata para ulama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Yang dari inti keislaman ada ketakwaan, ada keimanan. Kemudian diterangkan di situ dari sisi keindahan Islam. Ya, dalam ayat yang mulia ini, yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan berikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Ya, ini subhanallah dari keindahan yang sangat besar sekali. Yang dosa dua bagian dari rahmat, ya satu saja kalau diberikan Allah kepada kita itu merupakan keutamaan yang tidak bisa dihingga. Apalagi dikatakan dua bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rahmat yang sangat luas ini diberikan kepada seorang muslim. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Kemudian dikatakan di lafaz setelahnya, ya, wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan dialah Allah yang akan menjadikan untuk kalian ada cahaya yang kalian berjalan dengannya. Ya. Cahaya ini cahaya ilmu, ya. Di sini ada satu faedah bahwasanya Islam itu dari sisi keindahannya dia merupakan agama yang didasari dengan ilmu yang benar. Iya. Ada ilmu, ada amalan soleh yang mendasari dari agama kita ini. Nah, bukan agama yang dibangun di atas hawa nafsu. Iya. Atau hanya ikut-ikutan orang, tidak. Tapi dia dibangun di atas ilmu. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Perhatikan orang-orang yang berilmu, ya, diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim. Mereka itu diibaratkan seperti orang yang hidup. Yang tidak belajar agama itu dari orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati. Diterangkan dalam Al-Qur'an, awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Kata Allah, apakah orang yang dulunya mati, dia mayat katanya, kemudian kami hidupkan dia, kami berikan dia cahaya, cahaya ilmu, ya, yamshi bihi fin nas, dia jalan dengannya di tengah-tengah apa? Manusia. Apakah sama orang seperti itu dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya? Ya. Di sini kata para ulama terdapat tadi, ya, dari sisi keutamaan ilmu, keindahan Islam. Islam itu menghidupkan manusia. Dulunya dia mati, bukan mayat hidup, ya. Tapi dia memang tidak kenal ilmu asalnya misalnya. Tapi diberikan hidayah oleh Allah, dikenal agama. Ya, kita kan dulu mungkin sama seperti itu. Kita tidak kenal itu apa itu ahli sunnah wal jamaah misalnya. Ya, jalan yang benar. Tidak kenal apa itu salaf. Allah beri hidayah kepada kita. Ya, wa ja'alna lahu nura. Kemudian dijadikan padanya ada cahaya. Ini cahaya ilmu agama. Nah, berjalan dengannya, dihidup dengan itu. Ya. Apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar darinya? Jadi orang-orang yang kafir itu mereka dikatakan mayat yang berjalan. Ya. Dia bisa bergerak, berjalan, ya, aktivitas ada. Tapi ketika dia tidak punya agama, maka dia bukan hakikatnya sebagai apa? Manusia. Tapi dia diumpamakan seperti apa? Seperti mayat-mayat yang berjalan. Ya. Di ayat yang lain dikatakan seperti hewan ternak. Iya. Seperti hewan apa? Ternak. Mungkin dari sisi keindahan Islam yang diterangkan di sini, ya. Jadi Islam itu adalah agama yang didasari dengan ilmu yang benar. Nah, kemudian diterangkan di akhir ayat tadi itu, wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan Allah akan mengampuni kalian, dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Di sini ada sisi keutamaan Islam yang lain dari keindahan Islam. Islam ini merupakan agama yang seorang itu ketika dia berislam, dalam Islam ini banyak dari pintu-pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luas sekali ya dari amalan Islam itu. Baik itu amalan hatinya, amalan lisannya, anggota tubuhnya, terdapat padanya dari pintu-pintu dari taubat, pintu-pintu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan hartanya misalnya, dia tinggalkan hal-hal yang diharamkan, terbuka padanya dari pintu-pintu apa? Taubat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ringkasan ya. Penjabaran-penjabaran itu dibahas kadang di pembahasan dari buku ini secara apa? Ringkas. Secara mendetail ya maksudnya. Ya. Kemudian diterangkan juga setelah beliau bawakan 3 ayat. Jadi ini sudah bayangkannya sudah kita bisa petik sudah 9 keindahan apa? Islam. Apa tadi yang pertama? Coba diulangi. Di surah Al-Maidah tadi ada 3 keutamaan di situ. Islam sebagai agama apa? Yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Yang kedua, Islam sebagai agama yang dicukupkan padanya apa? Nikmatnya, dunia dan akhirat, semua ada. Yang ketiga apa tadi? Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3. Ayat yang kedua tadi, Islam sebagai agama yang universal, yang mencakup seluruh jin dan manusia. Islam sebagai agama yang tidak ada keraguan padanya, ya, penuh dengan keyakinan. Yang ketiga tadi di ayat yang kedua, Islam dia merupakan agama tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah 6 tadi ya, tambah tadi 3 sudah diterangkan dari sisi keutamaan Islam yang lainnya. Ya, Islam dia dari sebab adanya apa? Rahmat Allah, datangnya cahaya ilmu, dan dari sebab-sebab apa? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah beliau bawakan 3 ayat, beliau bawakan beberapa hadis seputar keindahan Islam ini. Ya. Di antara dari hadis yang pertama diterangkan kesimpulan di situ dari hadis ya riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Ya, di sini inti pembahasan hadisnya seputar tentang masalah keindahan Islam. Dari sisi Islam itu melipat gandakan amalan. Ya, sini Nabi terangkan, hadisnya panjang ya. Intinya di situ kan diterangkan dari permisalan orang-orang Yahudi, dia kerja ya dari pagi sampai waktu zuhur dapat 1 apa? Qirot. Orang Nasara dia kerja dari zuhur sampai asar dapat 1 apa? Qirot. Islam dia kerjanya hanya sedikit, dari asar sampai apa? Maghrib, tapi dapat 2 apa? 2 qirot. Iya, 2 keutamaan. Iya. Ini panjang waktunya Yahudi tadi ya. Kalau dia dari misalnya dari apa? Dari pagi sampai zuhur, mungkin sekitaran 5 jam dia kerja. 1 qirot upahnya. Nasara mungkin dari zuhur sampai asar mungkin sekitaran 3 jam. Iya. 1 qirot juga. Islam hanya kerja dari asar sampai maghrib sekitaran 2 jam saja, itu dapat 2 qirot. Iya. Orang-orang Yahudi ketika itu marah, dan Nasara ya, mereka juga marah. Kenapa kita lebih banyak kerjanya tapi sedikit apa? Pahalanya, gajinya. Sedangkan Islam ini dia ringkas kerjanya tapi dapat 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Itu diterangkan di hadis. Maka dijawab di situ, dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaanku, kata Allah, yang aku berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, di sini ada sisi keutamaan Islam, keindahan Islam. Dari sisi Islam ini
umurnya ringkas-ringkas. Umur Islam itu kan tidak terlalu panjang kan? Umat Islam. Kata Nabi diterangkan dalam hadis itu, amaru ummati baina sittina was sab'in. Umur umatku kata Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu kebanyakan umur Nabi atau umur umat Nabi SAW. Iya, antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih, itu sedikit. Iya. Beda orang-orang dahulu ya. Nabi Nuh misalnya kan, berapa umurnya Nabi Nuh alaihissalam? 1000 kurang 50 diterangkan dalam Al-Quran. Iya. 950 tahun. Nabi Ibrahim perhatikan umurnya, itu panjang. Beliau punya anak itu nanti lebih 100 tahun. Iya. Itu pun masih hidup lagi anaknya, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Iya. Tapi kita umat Islam umurnya ringkas. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam pelipat gandaan amalan. Dalam agama kita ada yang namanya malam Al-Qadar. Iya, setiap tahunnya didapatkan. Ini lebih baik daripada 1000 bulan. Diterangkan kan? Ini tidak ada di umat-umat terdahulu. Di umat-umat terdahulu. Iya. Belum lagi kalau kita lihat dari zikir-zikir yang ringkas. Iya, kita baca ringkas zikir-zikir tersebut sudah menggugurkan banyak dari dosa dan kesalahan kita. Iya. Makin dari ringkasan ya, dari sisi keindahan Islam. Islam ini adalah agama yang ringkas umurnya, tapi apa? Tapi besar pahalanya. Iya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, dipahami ya? Itu ringkasan dari hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang beliau bawakan di sini dari keindahan Islam, dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Iya, diterangkan tentang masalah keutamaan umat Islam lagi yang lain. Dari sisi keindahan mereka ini adalah umat yang datang belakangan, tapi pada hari kiamat mereka datang lebih duluan masuk surga. Masuk ke dalam apa? Surga. Mereka diutamakan dengan hari Jumat. Orang-orang Yahudi Nasara tidak diberi taufik oleh Allah untuk memiliki keutamaan apa? Hari Jumat. Itu diterangkan dalam hadis yang panjang itu ya, yang diterangkan oleh Syekh dalam riwayat tersebut. Ya. Saya bacakan sebagian dari hadisnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah." Demikianlah kata Nabi. Mereka itu orang-orang Yahudi, Nasara ikut kepada kita di dunia ya. Dan kita ini yang paling pertama pada hari kiamat. Kita terakhir dari penduduk dunia, tapi yang paling pertama di hari kiamat nanti. Perhatikan dari sisi di dunia kan, dari sisi hari. Hari apa yang paling utama di dalam sepekan? Hari apa? Hari Jumat, kan begitu. Hitungan hari itu apa? Mulai dari mana? Dari Sabtu, Ahad, Jumat atau Jumat, Sabtu, Ahad? Dari Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi kita duluan ikut orang Yahudi Sabtu hari rayanya, ikut orang Nasara hari apa? Hari Ahad. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad itu seperti itu. Itu di dunia sudah diikuti kita oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Pada hari kiamat juga seperti itu. Iya. Nabi yang pertama masuk ke dalam surga diikuti oleh apa? Umatnya, umat Islam. Dipahami ya? Baik. Ini sisi keindahan Islam. Ini didakwakan ya, agar orang-orang kafir itu tertarik dengan Islam. Ya. Islam itu adalah agama yang terdepan di dunia dan di akhirat. Nah, baik. Jadi Islam itu sebagai agama yang terdepan di dunia dan di akhirat. Ya. Baik. Ini dari sudah berapa ini? Coba dihitung. Tadi di 3 ayat sudah berapa keindahan Islam di situ? 9. Tambah 2 hadis sudah 11. Ya. Kemudian di hadis yang ketiga yang diterangkan oleh Syekh di sini dari keindahan Islam di dalam riwayat Al-Bukhari secara muallaq. Ya.
Islam itu sebagai agama yang mudah dan agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbud din ila Allah al-hanifiyatu samha." Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama al-hanifiyah dan as-samha. Apa arti al-hanifiyah? Ya, al-hanifiyah ini adalah agama yang lurus. Ya, agama yang lurus. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah oleh Allah untuk mengikutinya. Ya. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, kata Allah. Kemudian kami perintahkan, wahyukan kepada Muhammad agar engkau mengikuti dari agama Nabi Ibrahim yang lurus, condong kepada tauhid dan berpaling dari apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus jalannya. Dan agama kita seperti itu sifatnya. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah ya, dengan ikhlas dan hanif, lurus jalannya. Dia mengarah pada tauhid dan berpaling dari apa? Kesyirikan. Kemudian yang kedua as-samha. Ini sisi keindahan Islam yang kedua di sini. Apa itu samha? Ya, samha itu adalah agama yang mudah tuntunannya. Ya. Tapi ingat sini ya, kemudahan itu dikembalikan di atas dua perkara. Dipahami ya? Baik. Jadi Islam itu agama yang mudah, tapi ingat tadi kemudahan dikembalikan kepada tuntunan apa? Syariat. Dia tidak bisa berdiri sholat, ya, maka dimudahkan untuk apa? Duduk misalnya kan? Dia tidak bisa puasa misalnya karena sakit, dimudahkan. Bisa dia batal, diganti pada hari yang lain di luar Ramadan. Dan seterusnya ya, dari kemudahan-kemudahan diukur dengan apa? Syariat. Atau yang kedua kata para ulama diukur dengan apa? Dari timbangan-timbangan syariat dalam agama ini ya. Ini kadang luas dari pembahasannya ya. Karena kadang dia dikembalikan kepada masalah timbangan-timbangan syariat, mana yang lebih utamanya dan seterusnya begitu, itu dikembalikan dari pembahasan-pembahasan yang dibahas oleh para ahli ilmu. Baik. Yang jelas agama kita secara umum dari keindahannya dia merupakan agama yang mudah. Ya. Ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Dan tidaklah kami jadikan dalam agama ini ada hal yang berat. Kan begitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah, dan Allah inginkan pada kalian kemudahan. Tidak inginkan pada kalian apa? Hal yang berat, yang susah. Ya, beda agama-agama terdahulu ya. Coba perhatikan agama terdahulu itu. Seperti agamanya Bani Israel. Mereka kalau ingin bertobat bagaimana? Diterima tobatnya oleh Allah, syaratnya harus apa? Bunuh diri. Iya, faqtulu anfusakum. Iya, dipahami ya? Itu berat sekali. Kita tidak seperti itu. Kita bertobat, dia penuhi syarat-syarat tobat yang nasuha dan seterusnya, sudah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibunuh dirinya. Dipahami ya? Baik. Ini dari sisi kemudahan dari agama Islam. Di semua dari sisi-sisi Islam itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang sebagian dari umat Islam membuat agama ini susah. Ya. Mau menikah misalnya dibayang-bayangkan uang panai yang sangat mahal. Itu hal yang berat. Islam tidak seperti itu. Ya. Dipahami ya? Nah, Islam ini merupakan agama yang mudah. Dan tadi yang ketiga diterangkan di sini, ahabbud din ila Allah. Islam dia merupakan agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga keutamaan Islam lagi di sini. Tiga keindahan Islam. Ya. Agama yang paling dicintai, agama yang
lurus, yang hanif, dan agama yang apa? Yang mudah. Ini didakwakan ya, supaya orang-orang itu tertarik masuk Islam, dia pelajari Islam. Ya, jangan dibuat Islam sebagai agama yang sulit, ya, atau yang hal-hal yang berat kadang orang dengar. Dipahami ya? Ini dari metode dalam beragama ya, dalam agama kita. Ya. Ini sudah berapa ini? 9 tambah 2 tambah berapa? Tambah 3. Sudah berapa itu? Sudah 14. Dari sisi keutamaan atau keindahan Islam. Ya, adapun dua riwayat yang dibawakan setelahnya dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari siapa yang kedua itu dari Abu Darda. Ini ada silang pendapat ulama ya, ada yang melemahkan dari sanadnya. Jadi kita tidak terlalu bahas pembahasan itu. Walaupun maknanya betul, ya, tapi kita cukupkan dari ayat dan hadis yang beliau telah bawakan tadi. Ini bab yang pertama ya. Ya, saya tambahkan dari pembahasan yang lain dari uraian para ulama yang lain seputar sisi-sisi keindahan Islam. Jadi sekarang kita sudah dapatkan, sudah kita petik berapa tadi? Ada 14 sisi keindahan Islam. Saya ulang tadi yang pertama. Islam sebagai agama yang apa? Yang sempurna. Yang kedua apa tadi? Islam sebagai agama yang dicukupkan nikmatnya oleh Allah, dunia akhirat. Yang ketiga apa tadi? Islam sebagai agama yang diridhoi. Ya. Sudah 3. Yang keempat, Islam sebagai agama universal. Yang kelima, Islam sebagai agama yang tidak ada apa? Keraguan padanya. Yang keenam, Islam sebagai agama tauhid. Nah, sudah 6. Yang ketujuh tadi di ayat yang ketiga, Islam sebagai agama tadi apa? Yang penuh dengan rahmat. Ya, 2 rahmat lagi dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, Islam sebagai agama yang penuh dengan apa? Ilmu. Ada cahaya kan? Yang ke-9 tadi Islam sebagai agama yang apa? Hah? Yang penuh dengan pengampunan, terbuka luas dari pintu-pintu pengampunan dalam Islam ini. Dipahami ya? Baik. Itu 3 ayat. 3 ada berapa tadi? 9 keutamaan Islam. Ya. Beliau bawakan tadi 3 hadis lagi yang lain. Islam itu ringkas umurnya, ringkas amalannya, tapi pahalanya apa? Besar. Keindahan Islam. Sudah 10. 11 tadi Islam apa tadi yang ke-11? Saya lupa juga. Baik. Ya. Islam sebagai agama yang apa? Yang terdepan di dunia dan di akhirat. Paham ya? Ya. Dan tadi yang ke berapa? Sudah berapa? 11 ya. Tambah 3 tadi yang terakhir. Ya, Islam sebagai agama yang paling dicintai oleh Allah. Islam sebagai agama yang lurus, yang hanif, dan Islam sebagai agama yang mudah sekali. Tapi ingat tadi kemudahan ya, diukur dengan dalil dan dari pertimbangan-pertimbangan dari para ulama dalam masalah ini. Ya, sudah 14 sisi keutamaan apa? Islam. Ya. Saya tambah lagi ya, karena waktunya masih ada. Saya tambah sedikit lagi. Ya, ini kalau kita baca semua ini ada sekitaran lebih 40 ya. Keindahan Islam. Bagaimana mau antum mau sabar sampai asar? Kita terangkan semuanya. 40 keutamaan Islam. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala beliau terangkan di kitab beliau Mahasin Islam ada lebih 20 keindahan Islam. Ya. Ada lagi syekh yang lain dari sebagian dari
para ulama kita di Saudi di Masjid Nabawi. Ya, beliau terangkan di khutbah Id ketiga itu lebih 40 keutamaan Islam. Lebih 40 keutamaan dan keindahan apa? Islam. Baik. Ini tadi sudah kita terangkan dari 14 ya. Dari sisi keindahan Islam. Kita lihat lagi dari uraian ulama yang lain dari sisi keindahan Islam yang lainnya. Nah, ya saya carikan yang belum disebut ya. Baik, ini juga yang bagus. Ya, Islam itu adalah agama yang mengajak kepada persaudaraan, perbaikan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum." Ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka kata Allah, perbaikilah ya di antara saudara kalian. Ya, wasulhu khair. Dan perbaikan itu adalah hal yang apa? Yang lebih baik. Yang lebih baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Berbuat baiklah kalian karena Allah mencintai apa? Orang-orang yang berbuat kebaikan, perbaikan. Yang sudah 15 ya. Dari keindahan Islam. Jadi Islam ini dia merupakan agama yang mengajak kepada perbaikan. Ya. Jadi kalau misalnya dia sukanya bertengkar ya sama orang misalnya ya, ini bukan syirik keislaman. Ya. Orang itu dirangkul. Dipahami ya? Diajak dia, bukan ditendang. Ya, bukan ditendang. Tapi dirangkul, diajak kepada apa? Kebaikan. Walaupun dia orang kafir. Dipahami ya? Walaupun dia orang kafir. Ajak dia masuk Islam, ajarkan dia ilmu agama dan seterusnya. Itu dari sifat agama Islam. Kemudian dari sisi keindahan Islam yang lain lagi, ya. Islam ini adalah agama yang pertengahan. Islam ini adalah agama yang apa? Yang pertengahan. Tidak ekstrim dan juga tidak apa? Menyepelekan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kata Allah, kami telah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Dan gulu dalam agama ekstrim dari hal yang dicela. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ahlul kitab ditegur oleh Allah. Wahai ahlul kitab, jangan kalian apa? Berlebihan dalam agama kalian. Ya. Karena agama ini mudah ya. Jangan dibuat susah, berlebihan. Ya. Dia pertengahan antara kutub ekstrim dan kutub apa? Menyepelekan. Sudah 16 ya. Dari sisi keutamaan, keindahan Islam. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-17 sekarang ya. Islam ini adalah agama yang kekal. Adalah agama yang apa? Yang kekal hingga akhir zaman. Ya. Beda agama-agama lain ya. Orang Yahudi itu sudah dihapus agamanya kan? Dengan turunnya apa? Al-Quran. Ya, turunnya Islam ini. Nasara juga seperti itu. Sudah tidak berlaku lagi agamanya pada hari ini. Tapi Islam dia merupakan agama yang kekal. Ya, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ya, diancam ya dalam agama kita. Yang tidak berislam itu tidak akan dianggap agamanya. Terhapus. Ya, karena Islam ini sebagai agama yang kekal. Agama yang kekal. Ya. Kemudian dari sisi keindahan Islam yang lain lagi, ya. Yang keberapa sekarang? Sudah berapa dari tambahannya? 14 dari di Fathul Islam. Ini sudah berapa? 17 ya? Ya, sudah 3 tambahan tadi. Berarti sekarang yang ke-18. Ya.
Dari sisi keindahan Islam, Islam itu merupakan agama yang memberikan hak-hak kepada seluruh yang punya hak di situ. Ya. Dipahami ya? Islam ini adalah agama yang memberikan setiap yang punya hak, haknya diberikan. Ya. Allah itu kan ada hak kepada kita agar kita menyembahnya, tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Ya, dipahami ya? Ada hak orang tua, ada hak tetangga, ya. Ada hak secara umum pada orang-orang yang berislam. Ya, dipahami ya? Itu diterangkan dalam Al-Qur'an hadis tentang masalah itu. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Kata Allah, sembahlah Allah semata dan tidak berbuat, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Kemudian diikutkan di situ, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian apa? Berlaku baik, berbakti. Itu hak dijaga. Ada juga hak wabidil kurba, kepada karib kerabat. Ya, disambung silaturahminya, jangan diputuskan. Wal yatama, orang-orang miskin ada haknya. Ya. Afanya wal yatama, anak-anak yatim ya, ada haknya. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh ada haknya. Dipahami ya? Apa hak tetangga? Siapa yang bisa jawab? Hak tetangga kalau dia muslim, ya, itu dirinci ya dalam agama kita. Tetangga kalau dia kerabat kita, dia tetangga dan dia muslim, berarti ada tiga haknya kan? Hak tetangga, hak sebagai kerabat, dan hak sebagai seorang muslim. Kalau dia tetangga kita, dia bukan kerabat, tapi dia muslim dan tetangga, berarti berapa haknya? Ada dua, hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Tetangganya kafir misalnya, ya, ada haknya tidak? Hah? Ada haknya tetangga sebagai tetangga, tidak boleh diganggu, ya, tidak boleh didolimi. Itu haknya dijaga dalam Islam. Dipahami ya? Tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, ada haknya semuanya. Dalam agama kita diterangkan rincian-rinciannya, ya, dalam masalah ini. Ya. Ini sudah 18 ya. Baik. Yang ke-19 sekarang, dari sisi keindahan Islam. Ya. Agama kita ini Islam itu adalah agama yang menjaga 5 perkara pokok dalam agama kita. Ini wajib, hal yang disepakati. 5 ini dari pondasi agama. Ya. Yang pertama itu, agama Islam ini dia ini datang untuk menjaga agama itu sendiri. Ya, menjaga agama itu sendiri. Ya. Dipahami ya? Nah, jadi agama dijaga ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau ingin merubahnya, itu akan ketahuan semuanya. Akan ketahuan. Yang memberikan syubhat-syubhat akan dijawab. Ya, bisa diselesaikan oleh para ulama. Jadi ini dari hal yang dijaga dalam agama. Dan dari agama yang apa? Mengatur, ada perintah, ada larangan dalam agama ini ya. Dan seterusnya dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Kemudian penjagaan Islam yang kedua, Islam ini dia menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa apa? Manusia. Dalam Islam kan tidak boleh membunuh. Ya. Itu penjagaan kepada apa? Kepada jiwa. Diterangkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang haramnya hal tersebut. Dipahami ya? Ya.
Kemudian dari hal yang ketiga yang dijaga oleh Islam, ya, Islam ini menjaga akal manusia, ya, menjaga akal. Itu kalau kita lihat rincian-rincian agama di situ, ya. Nah, penjagaan terhadap akal, pikiran, agar tidak menyimpang. Ya, ini dari sifat Islam, dari keindahan apa? Islam. Ya. Kemudian penjagaan yang keempat dari Islam, ya, Islam ini menjaga harta. Islam ini menjaga apa? Menjaga harta. Itu kan ada syariat sedekah, ada syariat zakat. Ya. Itu dari bentuk penjagaan Islam kepada apa? Harta. Ya. Jika hartanya dicuri, ada hukuman-hukumannya, rincian-rincian dalam agama kita. Baik. Dan yang kelima dari penjagaan Islam, Islam datang untuk menjaga apa? Menjaga nasab, ya, kehormatan. Itulah kenapa ada syariat nikah, ya, yang berzina, ya, kalau dia sudah menikah dirajam, dia belum menikah di apa, cambuk, ya, singkan. Ini 5 penjagaan Islam darurat dalam agama kita yang menunjukkan akan keindahan dari agama Islam ini. Dipahami, ya? Tadi saya ulang tadi, ya. Islam datang untuk menjaga agama seorang. Islam datang untuk menjaga apa? Jiwa seorang hamba. Islam datang untuk menjaga akalnya, ya, pemikirannya. Islam datang untuk menjaga harta. Dan Islam datang untuk menjaga apa? Nasab dan keturunan manusia. Ya. Baik. Sudah 19, ya. Dari sisi keindahan Islam. Nah. Tapi yang terakhir sini kita sebutkan dari sisi keindahan Islam. Ini yang kita sering baca di surah Al-Fatihah, ya. Di surah Al-Fatihah. Ya. Islam ini adalah agama yang mengajak kepada ilmu dan amalan. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, ya, dengan petunjuk, ya, dan agama yang benar. Ya. Kata para ulama, bil huda itu adalah ilmu nafi, ya, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, agama yang benar, itulah amalan yang soleh. Itulah amalan yang apa? Yang soleh. Ya. Jadi ini ringkasan, ya, dari sisi-sisi ada 20 sisi keindahan apa? Agama Islam. Ya, kalau dia paham perkara ini, dia akan yakin akan agamanya, ya. Dia tahu hakikat agamanya, dia tidak akan ragu, dan dia akan bisa menangkis dari syubhat-syubhat dalam agama ini. Dan 20 ini bisa dia dakwakan kepada orang-orang di luar Islam misalnya, agar mereka tertarik dengan Islam, karena Islam merupakan agama yang apa? Yang indah. Adalah agama yang indah. Dan segera mungkin itu dulu, ya, dari apa yang bisa diterangkan dari 20 sisi keindahan agama Islam ini. Ya, ini hanya separuh, ya, kita tidak terangkan semuanya. Kalau mau diterangkan semua bisa sampai 40 tadi. Sampai 40 dari sisi keindahan agama Islam. Ya. Dan mungkin saya kira itu dulu dari akhir majelis kita, dari kajian hari ini. Nah, bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Ya, kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.